Bonjour. Halo semuanya. Semuanya, Selamat selamat datang datang di di podcast podcast kami kami. bersama aku Faras. Dan aku Ime. Kayaknya kalau lagi libur gini, lagi holiday season gini kayak serunya nonton film gak sih? Atau mungkin baca buku. Nah, aku di sini ada satu rekomendasi buku dari France atau dari Prancis yang benar-benar menurut aku sangat engaging, sangat meaningful, tapi nggak bosenin. Bisa nebak nggak? Aku bisa tebak. Apa? Le Petit Prince. Nah, bener banget. Hari ini kita bakal kasih kalian kayak sedikit cerita lah tentang Le Petit Prince atau biasanya dibilang The Little Prince Atau Pangeran Cilik. ya. Nah, kira-kira kamu punya bagian menarik apa sih yang menurut kamu kayak bener-bener kamu bisa inget terus gitu di kepala? Aku ingat banget, kayaknya ini baru bagian awal ya. Jujur, aku tuh emang tipe orang yang jarang baca banget. Cuman pas aku baru banget baca si buku Le Petit Prince ini, baru kayak kalimat awal tuh kayak apa ya, ada maknanya sendiri gitu loh. Ada hooknya gitu ya, gitu. bener Jadi banget. orang-orang tuh bakal langsung engage banget untuk baca selanjutnya. Jadi ini bagian menarik menurut aku ya. Menurut aku tuh jadi dia tuh kisah kayak seorang pilot gitu. Sebelumnya dia bukan seorang pilot sih. Jadi dia tuh anak umur 6 tahun gitu. Dia tuh suka banget ngelukis. Nah, dia tuh ngelukis lah kayak ular sanca. Nah, dia tuh terinspirasi dari apa ya, film gitu yang dia dulu tuh pernah tonton gitu. Jadi ada ular sanca, dia tuh kayak ngelilitin hewan buas gitu. Terus akhirnya dia terinspirasi dari itu, dia gambar lah ular sanca yang lagi makan gajah gitu. Nah, terus dia lukis itu kayak gini nih guys, bentuknya kayak gini. Terus setelah itu dia mau nanya lah pendapat ke orang dewasa, kamu takut nggak lihat lukisan aku ini? Terus orang dewasanya bilang kayak enggak, kenapa aku harus takut kayak. Terus dia bingung dong, kayak kenapa nggak takut. Terus orang dewasa, ya kenapa harus takut sama topi, karena emang gambarnya mirip topi ya guys. Nah, terus dia tuh mikir, oh ternyata orang dewasa tuh mikirnya itu topi, padahal yang dia gambar tuh ular sanca. Terus di yang belundungnya itu tuh gajah. So akhirnya dia gambar lagi kayak lebih ada line-nya gitu, jadi lebih gambarnya tuh lebih jelas. Nah, terus akhirnya dia tanya lagi lah ke orang dewasa ini pendapat, menurut kamu bagaimana nih lukisan aku? Terus dia bilang kayak, ngapain sih ngegambar ular sanca sama gajah ini, mending kamu ngulik-ngulik yang lain lagi kayak tentang bumi lah, tentang bintang ya gitu-gitu. Terus akhirnya karena dia tuh merasa putus asa digituin sama orang dewasa, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pilot dan dia belajar jadi pilot. Tapi suatu saat pilotnya tuh mogok di tengah gurun Sahara. Terus dia bingung lah ya, kayak aduh ini kayak nggak ada orang sama sekali. Terus tiba-tiba ada yang manggil dia dari belakang gitu kayak tolong. Terus akhirnya noleh kan si pilot ini. Terus ternyata ada kayak seorang lelaki gitu, ternyata dia tuh kayak pangeran kecil gitu. Terus dia minta tolong untuk gambarin seekor domba. Terus si pilotnya bingung dong, kenapa harus minta gambarin domba ke aku. Terus nggak apa-apa, dia akhirnya maksakan gambarin aku domba. Terus akhirnya dengan rasa terpaksa mungkinnya si pilotnya akhirnya ngelukis, padahal dia udah lama banget berhenti dari umur dia 6 tahun. Akhirnya dia ngelukis domba sebisanya dia. Terus kata si pangeran ini gini kayak, aku nggak mau domba yang ini terlihat sakit. Dia bilang kayak, dia ngerti ya sama dombanya. Terus akhirnya dia gambar lagi yang baru si pilotnya. Terus kata si pangerannya kayak, aku nggak mau, dia terlalu tua. Terus ternyata dia ngerti ya sama gambaran aku, dia gambar lagi yang lain. Terus kata pangerannya kayak, aku nggak mau dombanya terlihat seperti biri-biri, aku maunya domba. Terus akhirnya si pilotnya dia gambar lah kayak kandang gitu buat si dombanya. Terus kata si pangerannya, dia ngerti, oh kamu gambar kandang ya buat domba-domba yang tadi kamu gambarin. Kayak, oh iya, oh ternyata pemikiran si pangeran sama si pilot tuh kayak satu linear gitu. Iya. Terus akhirnya karena mereka saling memahami, akhirnya dia jadi temenan deh. Karena dari situ kayak ya
pemikiran orang dewasa sama anak kecil tuh ternyata beda gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari kamu setelah baca buku si Le Petit Prince itu gimana tuh? Nah, aku juga ada nih satu bagian yang menurut aku bener-bener bermakna banget, dan kayaknya ini juga adalah salah satu yang paling terkenal gitu di kalangan mungkin pembaca buku atau orang-orang yang udah baca buku The Little Prince ini. Nah, ini adalah kisah ketika si Prince ini ketemu sama seekor rubah. Oh iya, aku Jadi si Prince ini dia suatu hari pokoknya dia lagi jalan dengan tenang, dengan suasana yang tenang. Terus tiba-tiba ada satu rubah menghampiri dia. Nah, tapi rubahnya itu sebenarnya dia datangnya nggak menggebu-gebu, dia tuh datangnya justru kayak hati-hati dan dia malu-malu gitu. Nah, tiba-tiba pas dia nyamperin si Prince ini, si rubah ini tuh bilang, "Jinakan aku." Nah, si Prince ini bingung dong, maksudnya jinakan gimana? Kok dia datang-datang tiba-tiba bilang jinakan aku? Nah, kata si rubah, jinakan itu maksudnya adalah kita saling membangun suatu hubungan atau suatu ikatan. Nah, tapi membangun ikatan ini tuh si rubah ini ngasih tahu stepnya, bahwa kalau misalkan kita mau membangun suatu ikatan emosional dengan pihak lain, itu kita harus membangunnya secara pelan-pelan. Kita nggak bisa semerta-merta langsung membangun suatu ikatan. Jadi kalau kita mau membangun hubungan emosional tuh kita harus step by step gitu. Jadi pendekatannya tuh harus pelan-pelan gitu. Nah, ada satu tagline dari si rubah ini yang sangat-sangat terkenal banget, yaitu hal-hal penting tidak bisa dilihat dari luar. Asik. Keren banget kan si rubah ini, Seru jujur banget. nyampe banget si rubah ini, nyampe ya kan. Nah, tunggu. It's okay. It's okay. Nah, dari momen ini juga si rubah ini mengajarkan kalau misalkan kita tuh harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita jinakan atau udah kita bangun ikatan emosional di dalamnya. Jadi si Prince ini tuh sebenarnya dia punya kayak mawar gitu. Nah, dia tuh tiba-tiba meninggalkan mawarnya karena si mawarnya ini tuh menurut dia tuh terlalu manja dan jadi jatuhnya tuh ngeselin gitu. Nah, tapi padahal si Prince ini sendirilah yang dia tuh membesarkan si mawarnya itu. Nah, itu kenapa? Karena si Prince itu membesarkan si mawarnya. Nah, dari situlah mereka punya ikatan emosional satu sama lainnya. Nah, kalau udah ada ikatan emosional gitu, kita nggak bisa langsung kayak ninggalin sepihak. Nah, dari situlah kita bisa belajar kalau kita udah membangun suatu hubungan, kita nggak bisa tiba-tiba langsung pergi gitu aja. Nah, meaningful banget kan? Seru banget tuh, Seru banget. teman-teman. Nah, menurut aku aspek lain dari buku ini tuh yang sangat-sangat menarik itu adalah karena dia tuh nggak terlalu banyak narasinya, tapi banyak gambarnya. Nah, itu tuh yang menurut aku kayak sebagai orang yang kurang suka baca yang tulisan yang terlalu panjang, menurut aku itu super duper engaging dan sangat-sangat membantu banget. Karena dengan adanya gambar itu aku jadi nggak cepet bosen, bener nggak? Bener banget kan. Nah, di situ juga banyak dialognya, jadi kayak aku merasa kalau aku itu masuk ke dalam ceritanya. Jadi seakan-akan gitu. kayak aku bisa jadi pilotnya. Bener banget gitu teman-teman semua. Aku ada fun fact satu lagi. Apa? Ternyata buku ini tuh bukan diperuntukkan oleh untuk anak-anak loh, tapi untuk orang dewasa. Wow. Karena di buku ini tuh kayak ngomongin fisiologis tentang makna hidup gitu, tentang adanya cinta, persahabatan, terus kehilangan, dan juga ada nilai-nilai duniawi yang emang mengkritik orang dewasa. Gitu, teman-teman. Keren banget ya bukunya ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja saya. podcast dari kita, dari kami. Semoga kalian juga bisa tertarik untuk membaca buku. Iya, bener banget. Le Petit Karena Prince ini. jujur maknanya dalam banget ya, deep banget, dan juga seru guys bukunya tuh karena banyak gambar dan juga narasinya nggak terlalu panjang. Gitu teman-teman semua. Terima kasih. Dadah.